Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak dosen mata kuliah web pemrograman. Kami di sini dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu BSI Asset Management. Di sini nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada Reza Alji Al-Khwairi dengan NIM 19200107. Selanjutnya ada Niku Ananda Mukti dengan NIM 19200868. Ada Andre Nugroho dengan NIM 19200681. Muhammad Aldian 19 2019. Bintang Reka Gemilang saya sendiri 19 20 10 76 dan Dewi Rosmayanti 19 200108. Baik, terima kasih Saudara Bintang. Selanjutnya yaitu ini adalah agenda yang akan kami presentasikan. Yang pertama itu mengenai latar belakang yang nantinya akan disampaikan oleh Saudari Dewi Rosmayanti. Kemudian yang kedua ada manfaat dan tujuan akan disampaikan oleh Aldian. Yang ketiga ada framework, kemudian ada repository, host, MVC, database, workflow GitHub, dan terakhir kontribusi atau kolaborasi nanti yang akan disampaikan juga rekan-rekan kami oleh Niku Ananda Mukti, Andre Nugroho, dan saya sendiri serta Saudara Bintang. Berikut selanjutnya yaitu penjelasan mengenai latar belakang ya. Latar belakang ini akan disampaikan oleh Saudari Dewi Rosmayanti. Dipersilakan. Dengan saya, Dewi Rosmayanti dari kelompok 1, saya akan menjelaskan latar belakang BSI Asset Management. Aset merupakan investasi dari suatu perusahaan atau institusi. Dalam pengelolaan aset perlu dilakukan inventarisasi atau manajemen aset agar segala peralatan terdaftar dan tercatat dengan rapih dan teratur sesuai dengan ketentuan dari institusi untuk keperluan pengambilan keputusan material. Dalam proses penginputan dan pengecekan inventarisasi terkadang dilakukan secara langsung dan masih manual menggunakan buku atau hanya pencatatan menggunakan Microsoft Excel. Oleh karena itu, proses penginputan inventarisasi peralatan belum berjalan secara efektif dan efisien. Keadaan ini menyebabkan proses pengecekan menjadi lama dan hal tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan oleh pihak manajerial menjadi terhambat. Untuk mengatasi masalah di atas, perlu disusun suatu aplikasi untuk mengurangi beban kerja operator manajemen inventarisasi. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi BSI Asset Management untuk memudahkan masalah-masalah di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Muhammad Aldian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldian. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dan manfaat dalam aplikasi ini. Tujuannya itu merancang sistem berbasis data untuk menyimpan informasi yang akurat dan struktur dengan baik dari data aset. Yang kedua, merancang sistem informasi untuk investasi aset menggunakan teknologi PHP. Dan yang ketiga, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kepada penulis. Dan di sini ada manfaatnya. Manfaatnya itu bagi tiga, yaitu menyajikan informasi aset mulai dari aset, lokasi aset, hingga transaksi dengan informasi yang valid dan akurat secara online melalui jaringan. Dan yang kedua, mampu membantu proses investasi dari pengendalian aset. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kejelasan ketersediaan aset, pengelola atau penggunaan jawaban aset dan lokasi aset tersebut berada. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Terima kasih rekan saya Muhammad Aldian. Selanjutnya di sini ada web host. Aplikasi yang kita gunakan itu adalah XAMPP, perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung
di berbagai sistem operasi baik Windows, Linux, atau Mac OS. XAMPP digunakan sebagai standalone server berdiri sendiri atau biasa disebut dengan localhost. Hal tersebut memudahkan dalam proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi juga. Nah, untuk database sendiri, di sini kita menggunakan MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System yang menggunakan perintah SQL, Structure Query Language, yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi 2 lisensi. Yang pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan yang kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak berpemilik atau memiliki batasan dalam penggunaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Andre Nugroho. Silakan Saudara Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Saudara Bintang udah memberikan waktunya untuk saya melanjutkan presentasi dari kelompok 1 ini. Baiklah, langsung saja dimulai. Yang pertama, framework yang kita gunakan pada program ini yang digunakan itulah kode Igniter. Kode Igniter merupakan sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Kode Igniter juga menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, model, view, dan controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, kode Igniter ini juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih kode Igniter sebagai framework pilihannya. Dari framework ini kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu MVC. MVC yang merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Sebuah sebutan atau istilah yang sering kita dengar ketika merancang sebuah program, yaitu metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data atau model dari tampilan, view, dan cara bagaimana memprosesnya, yang disebut controller. Yang pertama, model. Model merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mengelola database pada sebuah website untuk mengenangani struktur data dari controller. View. View merupakan bagian untuk mengelola tampilan dari website. View sendiri bisa disebut sebagai user interface sendiri dalam sebuah website yang diatur di bagian controller. Controller. Kita mulai ke controller. Controller adalah inti dari model view. Controller adalah kunci dalam konsep MVC ini, karena dari controller inilah model dan view bisa berjalan, yaitu tugas utamanya untuk menghubungkan model dengan view itu sendiri. Terima kasih. Penjelasan dari saya dari 2 slide yang tadi saya sebutkan, yaitu framework dan MVC. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, saya Niko Ananda Mukti akan menjelaskan tentang repository. Jadi kita menyimpan file semuanya itu di GitHub repository. Apa itu GitHub? GitHub adalah platform khusus developer yang dibuat karena terinspirasi dari cara bekerja para programmer. Dari open source ke bisnis, kita bisa menghost dan meninjau sebuah kode, mengelola project dan membangun perangkat lunak bersama. Gampangnya, jadi GitHub merupakan manajemen project system, versioning code, sekaligus platform jaringan sosial bagi para developer seluruh dunia. Kita menyimpan semua file basic asset management di https://github.com/reza_alkhoiri/bsi_asset_management. Kemudian akan dilanjutkan oleh Reza.
Baik, terima kasih Saudara Niko. Selanjutnya untuk kontribusi akan saya sampaikan. Sebelumnya BSI Asset Management ini kita simpan pada repositori yang sudah disampaikan juga sebelumnya di github.com/Reza-Alkhairi/BSI Asset Management. Kemudian untuk kontribusi di sini kami semuanya berperan dengan baik melakukan push di GitHub dan melakukan commit juga di GitHub melalui step-step yang sudah sesuai prosedur dengan menambahkan dari awal mulai dari halaman login, kemudian halaman utamanya, kemudian menu-menu lainnya yang dilakukan sama teman-teman juga. Kemudian di sini kami menemukan satu kendala pada akun punya rekan saya, Dewi Rosmayanti, kemudian yang saya bantu sendiri untuk melakukan push. Jadi di sini tidak ada nama akun Dewi Rosmayanti pada commit GitHub di dalam sini karena dijadikan satu dengan commit dengan akun nama saya Reza Alkhairi. Dengan kesimpulan kontribusi di sini dengan rekan-rekan tim kami cukup baik karena bisa menyelesaikan semua hasil komitan, hasil push dan hasil codingannya secara teratur dan baik. Selanjutnya mengenai workflow GitHub, alur kerja GitHub. Yang pertama yaitu kita melakukan fork atau clone repository yang pada gambar sebelah kiri yang langkah pertama yaitu kita melakukan klik tombol fork. Kemudian setelah itu kita akan tergabung dengan link project GitHub yang sudah dituju. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan git clone. Git clone ini bisa dilakukan dengan klik tombol code, kemudian copy HTTPS, link HTTPS-nya, kemudian ketikkan git clone, kemudian pastekan link GitHub yang sudah di-copy dari laman repositorinya menggunakan gitbus. Yang selanjutnya yaitu yang kedua melakukan modifikasi pada codingan yang sudah di-clone dengan contoh gambar sebelah kanan pojok kanan atas ini kita sedang melakukan coding atau sedang melakukan modifikasi aplikasinya. Kemudian yang ketiga yaitu kita menambahkan hasil pekerjaan atau melakukan commit hasil pekerjaan kita dengan cara git add atau kemudian nama berkasnya atau git add bintang, atau yang selanjutnya yaitu kita melakukan git commit min m buka petik ini untuk pesan commitnya dan tutup petik. Kita dapat melakukan sintaks berikut ini untuk menambahkan hasil pekerjaan kita ke dalam GitHub repository. Selanjutnya yang keempat yaitu kita melakukan push kontribusinya atau push hasil kerjaan yang sudah ditambahkan dan sudah di-commit dengan pesan yang sudah ditambahkan juga dengan cara git push origin master. Di sini git push origin master yaitu untuk mengupload data hasil codingan ke dalam GitHub repositorinya. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pull request atau ketika ada perubahan baru pada repositori, kita bisa melakukan atau mengunduh codingan atau data yang terbaru dari repositorinya dengan cara git pull origin master. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan merge, git merge yang terakhir yang mana dilakukan ketika ada perubahan dari masing-masing branch yang berbeda. Ketika ada perubahan data atau branch yang berbeda, maka kita melakukan git merge dengan cara git merge, kemudian ketikan cabangnya atau branch-nya. Berikut penjelasan dari workflow GitHub. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.